Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, apa kabarmu dengan Allah? Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhna min dhulmatil jahli wad dayajiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sangat-sangat kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya telah dibahas secara rinci oleh guru kita Al-Habib Abdullah bin Ja'far Al-Habsyi. Alhamdulillah, beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Habib ya? Alhamdulillah, bekhair walafiat. Alhamdulillah. Pada pertemuan sebelumnya, guru kita Habib Abdullah bin Ja'far Al-Habsyi telah menyampaikan secara rinci penjelasan dari ayat pertama hingga kelima tentang Allah memberikan motivasi yang kuat, motivasi yang besar kepada Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwanya kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau juga menyinggung beberapa para ahli tafsir menyebutkan bahwa Yasin itu adalah salah satu nama dari nama-nama Nabi Muhammad SAW. Bukan begitu Habib? Iya, betul. Yasin itu salah satu namanya di antara nama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Juga ada Toha di dalam Al-Quran. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Nah, ini merupakan salah satu juga namanya Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan ada salah satu ulama kita, ulama yang berasal dari Padang, bernama Syekh Yasin Al-Fadani. Ada Habib ya? Ada. Beliau termasuk maha guru di kota Mekah Al-Mukarramah dan menjadi ulama yang teramat luar biasa, berasal dari Padang aslinya, Syekh Yasin Al-Fadani. Mungkin kalau orang mau ngambil berkah dari surat Yasin, namakan anaknya Yasin juga, barokah daripada nama Yasin dan berkah daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Bisa Habib ya? Bisa, termasuk salah satu musnidud dunia beliau disebut. Masya Allah. Orang yang memiliki sanad hadis yang teramat banyak. Masya Allah. Masya Allah. Sampai mendapat gelar musnidud dunia. Musnid dunia. Allah yarham wa rahmatal abrar. Sudah wafat beliau. Masya Allah. Nah, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali dari ayat ke-6 hingga ayat ke-12. Silakan Habib. Masya Allah. Sebelum kita mulai, seperti biasa Anda minta Ustaz Muhammad Khairi untuk mentilawahkan daripada bacaan surat Yasin yang akan kita tafsirkan nanti. Izin Habib ya. Fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul wafiyul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna minal aminin. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa agung ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita pelajari, mengaji dan mengkaji di dalam surat Yasin yang teramat luar biasa, yang disebut sebagai jantungnya Al-Qur'an, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi yang teramat besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, litundhira qauman ma unzira aba'uhum, agar kau memberi peringatan dengan Al-Qur'an, dengan pesan yang kami titipkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum yang mana Allah Subhanahu wa taala sifatkan kaum yang mendapati daripada zaman fatrah, disebut sebagai kaum yang mendapati zaman fatrah, yaitu zaman kekosongan yang tidak mendapatkan seruan dari para rasulnya Allah Subhanahu wa taala, ma undira aba'uhum, yang mana mereka tidak diberikan peringatan. Maknanya di sini tidak Allah Subhanahu wa taala kirimkan para rasul kepada mereka. Fahum ghafilun, maka mereka termasuk kaum yang lalai, yang lupa dari keimanan, yang lupa dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala fi ulah. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Kemudian ketika mereka tidak mendapatkan daripada peringatan, banyak daripada mereka yang akhirnya menginat, menentang daripada ajaran Rasul, yaitu menentang daripada ajarannya Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah nyatakan haqqal qaul, Allah nyatakan bahwa mereka pantas untuk mendapatkan siksa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak daripada mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sudah tidak memiliki ta'thir, memiliki dampak terhadap peringatan yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang bagaimana keadaan mereka, bagaimana perumpamaan mereka ketika mereka Allah Subhanahu wa taala jadikan seakan-akan terbelenggu, tidak memiliki rasa, tidak memiliki peka terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam ayat inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan, kami jadikan seakan-akan di leher mereka ini rantai belenggu bagi mereka, seakan-akan lehernya ini dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahiya ilal azqani fahum mukmahun, maka seakan-akan tangan mereka Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dan seakan-akan kepala mereka ini selalu tertengadah ke atas. Jadi kayak orang lagi di rantai, kemudian rantainya ini seakan-akan membawa mereka terus, dan mereka itu dalam keadaan dongak. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan juga betapa congkaknya mereka, betapa sombongnya mereka, tidak mau menerima berbagai macam inzar, peringatan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahum mukmahun, maka mereka termasuk orang-orang yang tertengadah tadi. Fahiya ilal azqani fahum mukmahun, maka seakan-akan rantai yang membelenggu leher mereka ini seakan-akan tidak membuat mereka untuk menoleh terhadap ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengindahkan ajarannya Rasulullah, tidak menundukkan daripada kepala mereka. Dan ini juga pelajaran bagi kita ketika kita ingin menerima ilmu, menerima penyampaian dari seorang guru, agar kita tidak hanya menundukkan, mentawadhu'kan diri kita, akan tetapi membuat hati kita juga tertunduk agar ilmu tersebut mengalir kepada kita semuanya. Maka seakan-akan mereka tidak menerima daripada kebenaran tersebut, tidak mau melihat ke arah kebenaran tersebut. Seakan-akan mata mereka tertengadah aja ke atas, melihat dengan congkaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala gambarkan juga waja'alna min baini aidihim
saddan wa min khalfihim saddan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga jadikan seakan-akan di antara mereka itu ada dinding-dinding, baik di depan maupun di belakang mereka. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami buat mereka seakan-akan pingsan, seakan-akan mereka itu tidak sadar dengan keagungan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahum la yubsirun. Seakan-akan buta, baik buta mata hatinya ataupun buta pandangannya, mereka tidak melihat tentang keagungannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka tidak melihat Rasulullah? Mereka kumpul sama Rasulullah. Orang-orang kufar Makkah, kufar Quraisy, mereka kumpul sama Rasulullah, tapi mereka hidup di zaman Rasulullah, tapi mereka enggak melihat Rasulullah sebagaimana sahabat melihat Rasulullah. Bagaimana Abu Bakar melihat Rasulullah, bagaimana Sayyidina Umar melihat Rasulullah, bagaimana Sayyidina Ali melihat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mereka bukan hanya melihat tampak jasadnya Rasulullah, akan tetapi mereka melihat nur, cahaya yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita orang mukmin ketika kita melihat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya tampilan jasad yang indah. Sungguh orang yang memandang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menikmati wajahnya saja sangat kurang jika dia tidak menikmati daripada cahaya suci baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nafsi fida'un ligabrin anta sakinuhu fihil afaf wa fihil judu wal karamu. Sungguh diri ini merupakan tebusan bagimu wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata yang memandang Rasulullah adalah mata yang selalu tertunduk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dapat memandang wajah suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'usyainahum fahum la yubsirun. Seakan-akan mereka tidak memiliki pandangan. Allah katakan tidak memiliki pandangan. Jadi yang Allah maksudkan di sini adalah butanya mata hati mereka untuk menatap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah berikan peringatan, wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum fahum la yu'minun. Sama aja wahai Muhammad, kau mau beri peringatan ataupun kau tidak beri peringatan, sama saja mereka tidak akan beriman. Karena mata hati mereka sudah buta, sudah tidak dapat memandang daripada cahaya kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sela-sela lainnya Allah Subhanahu wa taala ungkapkan, senangkan, gembirakan kembali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama tunziru man ittaba'adz dzikra. Sesungguhnya yang bermanfaat dengan peringatanmu, yang akan menerima daripada peringatanmu adalah orang-orang yang mereka selalu mengikuti Al-Qur'an, yang selalu mencintai Al-Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Makanya kita penting juga untuk belajar daripada Al-Qur'an. Wa khasyiyar rahman bil ghaib, dan mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala secara gaib, secara tidak tampak dalam mata mereka, akan tetapi mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka selalu merasakan rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Dan mereka orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan kabar gembira bagi mereka wahai Muhammad. Berikan kabar gembira bagi dia wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan sejauh apapun dosa mereka ketika mereka mengikuti Al-Qur'an, ketika mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ajrin karim, dan juga Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan pahala ganjaran yang teramat mulia, yang agung di sisinya, yaitu surga
yang telah dinantikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Habib, terkait dengan ahlul fatrah, yang dimaksud dengan ahlul fatrah itu apa, Habib? Nah, ahlul fatrah ini sebagaimana tadi juga saya sudah jelaskan bahwa ahlul fatrah ini adalah mereka yang tidak mendapatkan peringatan dari para rasul, ataupun mereka yang tidak didatangi oleh para rasul. Allah tidak sempat mengutus para rasul kepada mereka. Jika di kalangan Arab, di kalangan kaum Arab, itu adalah setelah daripada zaman Nabi Ismail kepada zaman Nabi Muhammad SAW. Di kalangan alam semesta, di dunia luar lainnya, dari zaman Nabi Isa kepada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ahlul fatrah ini disebutkan juga mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena terbebaskan dari azab. Terbebaskan dari azab karena tidak adanya Rasul yang sempat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terkecuali, semua manusia yang di masa itu semuanya tidak diazab oleh Allah. Naam, bahkan disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di bahwa wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah, dan kami tidak mengazab satu kaum sampai kami utus kepadanya utusannya itu rasul. Nah, dalam tafsir As-Sa'di disebutkan bahwa ahlul fatrat wa atfalul musyrikin, mereka tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ada di zaman fatrah dan juga termasuk daripadanya atfal, balita-balita kaum musyrikin itu tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak sempat mengutus rasul. Bukan Allah tidak sempat mengutus rasul, maka Allah belum utus rasul kepada mereka. Masya Allah. Artinya seandainya kalau sekarang ini, mohon maaf, mereka menyembah selain Allah tetap diampuni, di luar tidak diazab, Habib. Naam. Oh, Masya Allah. Sebagian para alim ulama memutuskan pendapat yang seperti itu. Ada beberapa khilaf pendapat, tapi yang Ahlus Sunnah wal Jamaah kita ambil pendapat para kaum Asy'ari, diantaranya menyatakan bahwa ahlul fatrah tidak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lalu Habib, terkait dengan orang tua Nabi Muhammad SAW ini bagaimana, Habib? Termasuk ahlul fatrah atau seperti apa? Naam. Orang tua Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang mulia. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena berkat mereka terbawalah jasad suci Nabi besar Muhammad SAW, sehingga Allah wujudkan di dunia ini. Tentu kita memuliakan Rasulullah dan memuliakan segala hal yang berhubungan dengan Rasulullah, baik tempat lahirnya, baik siapa yang menangani kelahiran Nabi Muhammad sampai kita apal, yaitu Ummu Abdurrahman bin Auf Asy-Syaffa radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kemudian juga bagaimana kisah kelahiran Rasulullah, Maulid Nabi sampai kita peringati. Masa kita tidak mau memberikan apresiasi terhadap orang yang berkat mereka terbawa jasad suci Nabi besar. Tanpa orang tua Rasulullah, tanpa Sayyid Abdullah, tanpa Sayyidah Aminah, kita tidak menemukan wujud daripada jasadnya Nabi besar Muhammad. Ini sudah menjadi qadarullah, sudah menjadi sunnatullah ta'ala. Bahkan disebutkan di dalam beberapa tafsir wa tagallubaka fis sajidin, tentang bahwa berpindah-pindahnya engkau di sulbi-sulbinya orang yang sujud. Sebagian para ahli tafsir menyatakan seperti itu. Dan di dalam kitab Nurul Dhalam yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani, salah satu ulama Nusantara kita, Banten, ya, Habib? Min Banten. Beliau menjelaskan di dalam kitab beliau Nurul Dhalam bahwa, dan menukil beberapa pernyataan para alim ulama yang lainnya, bahwa anna abawaihi sallallahu alaihi wasallam najian, bahwa kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang selamat. Kenapa dikatakan seperti itu? Beliau juga menukil dari beberapa hadis yang disebutkan oleh para alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ketika Hajjatul Wada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihidupkan kembali kedua orang tuanya dan beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ayah-ayahnya Rasulullah, orang tuanya Rasulullah sampai kepada Sayyidina Adam disebutkan di dalam beberapa kitab tarikh, kitab sejarah, merupakan para sadah, para pemimpin semuanya. Masyaallah. Ini subhanallah, luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu, Bib, asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya seperti apa, Bib, ayat ke-8 ini? Nah,
Ayat ke-8 ini memiliki salah satu cerita yang teramat luar biasa. Di antaranya adalah ketika baginda Nabi Muhammad SAW menghadapi ujian. Ketika Rasulullah sholat, itu ada beberapa orang yang mana orang-orang ini ingin memecahkan kepalanya Rasulullah. Ya Allah. Itu Rasul sedang sholat, Habib? Rasul sedang sholat. Ya, di antaranya adalah Abu Jahal, di antaranya Al-Walid ibn Al-Mughirah, dan salah seorang lagi. Yaitu ketika mereka ingin melempar Rasulullah dengan batu, tangan mereka itu tertahan. Tertahan dengan sendirinya? Tertahan dengan Allah jaga? Akhirnya kayak orang yang terbelenggu. Oh iya. Makanya disebut inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Kami jadikan seakan-akan leher mereka terbelenggu, jadi tangannya tuh ketahan begini, nggak bisa ngelemparin batu kepada Rasulullah. Allah jaga ya, Allah jaga, Allah berikan mukjizat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga diantaranya Al-Walid ibn Al-Mughirah, yang mana ketika ia ingin melempar juga kepada Rasulullah SAW, akhirnya apa? Akhirnya dia kayak nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngelihat. Allah tutup pandangannya. Allah tutup. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Seakan-akan ada dinding yang menghalangi dia, nggak bisa ngelihat apa-apa. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini juga turun kepada juga salah satu sohibnya mereka, pada orang-orang yang menentang kepada Rasulullah SAW, yang juga sampai-sampai melihat sesuatu hal yang teramat luar biasa. Melihat seakan-akan ada seekor binatang jantan yang besar banget. Ya. Takut-takut mau makan dia. Padahal nggak ada, padahal ibaratnya pas dilihat kemana gitu. Karena dia ingin melukai Rasulullah, Allah berikan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai dia nggak berani mendekati Rasulullah. Dia bilang, "Wow, sya'ni azim," kata dia, "aku mendapatkan perkara yang teramat luar biasa," kata dia. Nggak pernah aku melihat hewan sebesar itu ada di depanku yang mau melahapku, kata dia. Aku sampai lari tunggang langgang. Ini merupakan kebesaran-kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ustaz biasa ngeruqyah kadang-kadang. Insyaallah Habib. Insyaallah Habib. Ada ayat yang dibaca? Masih belajar juga Habib. Ayat salah satunya ayat yang 9 Habib. Oh, ayat yang ke-9. Wa ja'alna tadi. Jadi, apa ayatnya di antaranya ayat-ayat ruqyah aja? Salah satunya itu waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'asyana fahum la yubsirun. Jadi itu salah satu pembentengan, Jadi biar yang Habib jelaskan tadi, mereka tidak melihat Rasulullah. Nah, jadi itu kita baca sehingga misalnya ada tukang sihir Habib atau dukun ingin mengganggu prosesi ruqyah, kita berdoa dengan wasilah ayat tersebut, maka mereka ini dukun-dukun yang memantau dari rumahnya tidak kelihatan Habib, nggak kelihatan. Masya Allah. Terus juga itu buat mengunci biar pasien yang kesurupan ini tidak terlalu frontal Habib. Dengan pembacaan ayat itu kan, minta ditutup itu bentengan. Masya Allah. Ini itu salah satu keberkahan yang luar biasa ya. Ternyata sesuai dengan sebab turunnya ayat tersebut yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu dijaga, dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan nama surat Yasin, Ad-Dafi'ah. Ad-Dafi'ah, pelindung bagi kita semua. Habib, saya gemes dengan ayat yang ke-12 ini Habib. Iya. Mohon dijelaskan Habib. Oh, na'am. Ini ayat yang ke-12 tentang inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan hal-hal yang mati. Segala hal yang mati bakal dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kita yang pernah bernyawa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali untuk dibangkitkan, untuk dihitung dari berbagai macam amalannya. Wa naktub, dan kami akan tuliskan. Allah catat. Jadi kalau catatan itu orang kayak orang accounting ya. Kayak orang ada catatannya, inti pernah belanja apa, pernah tukar apa, pernah kembaliannya berapa. Nah, ini kita setiap segala sesuatu apa yang kita lakukan ada catatannya. Masya Allah. Nah, Allah sifatkan di dalam Al-Quran seakan-akan wa naktub. Kami punya catatannya semuanya. Apa yang kau lakukan baik dan buruk. Ya Rabb. Maka damu, apa yang kau lakukan di dalam kehidupanmu, apa yang mereka lakukan di dalam kehidupannya, baik yang baik maupun yang buruk. Wa atharohum, dan apa yang telah kalian tinggalkan, dan apa yang telah mereka tinggalkan.
Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu ahsainahu fi imamin mubin, kami rinci dengan serinci-rincinya di dalam tulisan, di dalam kitab-kitab para malaikat, para pesuruh-pesuruhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah mencatat daripada amal-amal para hambanya. Bahkan ayat ini juga turun terhadap Bani Salamah. Bani Salamah. Siapa Bani Salamah ini? Bani Salamah ini mereka adalah orang-orang yang sanggup migrasi, yang sanggup untuk pindah dari tempatnya mereka, dari desanya mereka, hanya untuk agar dapat berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam syairnya pernah menyatakan, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hubbi fiha khayyama. Di surga aku nggak membayangkan daripada keindahannya, telaganya, sungainya yang indah, buah-buahannya, bidadarinya, nggak dibayangin itu semuanya. Nggak dibayangin, Habib. Kecuali apa? Rasulullah. Karena ada cinta di dalamnya. Ya Allah. Apa yang membuat kita betah di dalam surga tersebut? Karena ada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bani Salamah, mereka sanggup memindahkan diri mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka agar dekat dengan tempat tinggalnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pindah ke dekat Masjid An-Nabawi. Bahkan Nabi Muhammad sampai mengatakan, wahai Bani Salamah, ketahuilah diarukum taktubu atharakum, bahwa sesungguhnya rumah-rumah kalian itu mencatat daripada setiap bekas-bekas kalian. Ya Allah. Nah, sampai-sampai Rasulullah mengatakan seperti diarukum taktubu atharakum, rumah-rumah kalian itu mencatat daripada langkah-langkah kalian ketika ingin menuju kepada masjidku. Indah ini banget, sangat luar biasa. Nabi Muhammad SAW memiliki perangai akhlak yang teramat luar biasa. Nabi Muhammad tidak melarang, tapi Nabi Muhammad SAW ingin menunjukkan bahwa beliau memberikan rahmat, kasih sayang yang teramat luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam, kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami rincikan, kata Allah Subhanahu wa taala, di kitab daripada Sahaiful A'mal, di dalam tulisan-tulisan amalan, baik yang kita kerjakan maupun yang kita tinggalkan. Nah, banyak sekali kita meninggalkan pekerjaan-pekerjaan kita. Maksudnya di sini bukan meninggalkan, meninggalkan itu bukan berarti melupakan, enggak. Maksudnya kita misalnya melakukan sesuatu amalan yang bersifat jariyah. Ada kebaikan yang bersifat jariyah, juga wal iyadzubillah ada keburukan yang bersifat jariyah. Nah, ini mudah-mudahan kajian surat Yasin ini, tafsir surat Yasin jadi amal jariyah, bisa ditonton oleh para kaum muslimin wal muslimat, memberikan manfaat yang teramat luar biasa bagi yang nonton di tahun ini maupun tahun-tahun berikutnya, yang mengamalkan, yang tambah semangat membaca Al-Quran. Waliyadzubillah, kita juga kadang punya keburukan jariyah. Oh ya Allah. Ada kita ngajarin orang nggak benar. Amal baik jariyah bukan itu aja. Bukan itu aja. Ada keburukan jariyah. Ada keburukan jariyah. Orang akhirnya apa? Jadi mohon maaf ibaratnya gara-gara kita ajarin hal yang nggak benar, ajarin dia bergosip, ajarin dia ngomong yang nggak benar, terus lagi kita ajarkan hal-hal yang tidak pantas kepadanya, membuat akhirnya orang ini jadi terus-menerus melaksanakan daripada keburukan ini sampai turun-temurun. Waliyadzubillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita jangan termasuk dari orang-orang tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, penjelasan Habib begitu gamblang, begitu rincinya Habib, dan juga menyentuh hati kami. Bagaimana Habib begitu menjelaskan dengan sangat rinci tentang kecintaan Bani Salamah tadi Habib. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita juga ditambahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan cinta kita kepada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Habib, mohon maaf Habib apabila saya selaku pembawa acara ada salah-salah kata, dan saya akhiri. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.